Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja mengundang kita, mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah tentang bagaimana Yesus membungkam orang-orang Saduki dan ahli Taurat ketika mereka ingin mencoba Yesus dengan sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan yang mereka sampaikan berbicara tentang kasih. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dan Yesus hari ini memberikan mereka jawaban yang sangat jelas, tegas, dan membuat mereka tidak bisa bersuara. Mereka tidak berkutik di hadapan Yesus. Yesus menjawab, hukum yang utama dan terutama, hukum yang pertama dan terutama adalah hukum cinta kasih. Hukum kasih ini memberikan suatu kekuatan. Mengapa? Karena di dalam hukum ini itu berpusat suatu hubungan antara Allah dengan manusia, manusia dengan Allah, dan manusia dengan sesama. Kita bisa melihat bahwa Yesus tidak memisahkan cinta untuk Tuhan dari cinta untuk manusia. Karena apa? Karena yang terakhir mengalir dari cinta yang pertama, dan karena tanpa yang terakhir, tanpa cinta kepada sesama, yang pertama tidak mungkin. Jadi hukum kepada Allah dan kepada manusia adalah hukum kasih yang tidak bisa dipisahkan. Yesus berkata, bagaimana mungkin engkau berkata, aku mengasihi Allah, tetapi engkau membenci salah seorang dari saudaraku yang paling hina? Engkau adalah seorang pendusta. Sebab kehadiran manusia di dalam ciptaan ini, di dalam semesta ini merupakan kehadiran dari gambar dan citra Allah. Atau dengan kata lain, manusia, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Allah hadir dalam diri setiap orang. Maka setiap orang yang mampu mengasihi sesamanya dengan penuh kasih, dengan penuh jiwa, dengan pikiran, dengan hati, dengan kehendak yang baik, dengan seluruh kekuatannya, ia mengasihi Allah yang hadir dalam diri sesama, siapapun dia. Ini menarik, ya, bahwa
Yesus memberikan kita suatu panggilan komitmen bahwa kasih adalah sebuah komitmen yang memampukan kita untuk menjadi cinta sejati Allah. Kalau Paus Benediktus XVI mengatakan, Deus caritas est, Allah adalah kasih, maka kasih mengalir dari Allah. Maka setiap orang yang mengasihi, ia menghadirkan Allah. Setiap orang yang menyebutkan nama Allah, ia harus mampu memiliki kasih dan harus mampu melakukan perbuatan kasih. Inilah komitmen kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah, tapi kita tidak mengasihi sesama? Sedangkan kasih antara Allah dan sesama mempunyai relasi yang tidak bisa dipisahkan. Saudara-saudari, Injil hari ini sebenarnya merupakan panggilan komitmen kita. Apakah kita sungguh menaruh kasih dalam kehidupan kita? Atau dengan apakah kita memiliki kasih yang sejati kepada sesama kita dan kepada Allah? Bagaimana kita mewujudkan kasih kepada Allah itu? Bagaimana di dalam relasi kita dengan sesama, di dalam keluarga kita? Kasih itu benar-benar menghasilkan suatu cinta sejati kita kepada orang-orang yang berada di dekat kita atau di sekitar kita. Saudara-saudari, kita dituntut untuk mengasihi dengan sepenuh pikiran kita, jiwa kita, hati kita, kehendak kita, kemampuan kita. Sebab di dalam kasih itu kita mampu menemukan kehangatan dari cinta Allah yang mau selalu tinggal dalam hidup kita, yang selalu ingin hidup di dalam diri kita, yang selalu menguduskan hidup kita dengan kehadirannya. Dan kehadiran itu adalah kehadiran cinta sejati Allah yang ingin mempersatukan kita dengan dirinya. Tuhan Yesus hari ini memberkati kita, melindungi kita dan menjaga kita, agar kita selalu hidup di dalam cinta sejati, yaitu cinta yang murni kepada Allah dan kepada sesama dalam seluruh karya, kehendak, pikiran, dan seluruh hidup kita. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.